Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Sabita Rehana dari Manajemen 2023C dengan NIM akhir 517. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Fandom K-pop dalam membangun keterlibatan dan keterikatan melalui strategi pemasaran dan komunikasi. Yang pertama ada latar belakang. K-pop, fenomena musik dan budaya Korea Selatan, telah berkembang menjadi kekuatan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam industri hiburan dunia. Keberhasilannya tidak hanya didasarkan pada musiknya yang bagus, tetapi juga pada perkembangan dan promosinya yang dikenal oleh komunitas K-pop. Sebagai komunitas penggemar yang melestarikan, fandom K-pop aktif membentuk identitas kolektif mereka. Media sosial dan teknologi digital telah memungkinkan fandom K-pop lebih dekat dengan idolanya, membangun hubungan intim dan pribadi antara publik dan penggemar. Banyaknya konten multimedia inovatif seperti video musik, acara varietas, dan reality show telah meningkatkan hubungan antara para idola dan penggemar. Namun demikian, masih ada masalah yang harus dilestarikan, terutama dalam membuat strategi pemasaran dan komunikasi yang baik untuk fandom K-pop. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja strategi pemasaran yang paling efektif dalam membangun daya tarik dan keterlibatan fandom K-pop? Yang kedua, ada bagaimana faktor-faktor seperti keberagaman konten, aksesibilitas, dan interaksi langsung mempengaruhi tingkat keterlibatan fandom K-pop. Yang ketiga, ada bagaimana dampak perubahan tren dalam industri musik global mempengaruhi strategi pemasaran dan komunikasi dalam membangun keterlibatan dan keterikatan fandom K-pop. Yang keempat, ada bagaimana tanggapan fandom K-pop terhadap kontroversi atau perubahan dalam grup atau idola mereka mempengaruhi dinamika strategi pemasaran dan komunikasi. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, ada menganalisis strategi pemasaran yang efektif. Kedua, untuk memahami dinamika komunikasi. Ketiga, menjelajahi peran media sosial. Lalu yang keempat, pengaruh merchandise dan acara penggemar. Selanjutnya, ada manfaat penelitian, yaitu memberikan sumbangan baru terhadap literatur akademis dalam bidang studi K-pop, pemasaran, dan komunikasi, dengan memperdalam pemahaman tentang hubungan dinamis antara fandom K-pop dan strategi pemasaran serta komunikasi, serta menyajikan wawasan mendalam tentang dinamika industri hiburan global, khususnya industri K-pop, yang dapat membantu para peneliti, akademisi, dan praktisi industri untuk memahami tren terkini dan potensi arah perkembangan masa depan. Selanjutnya ada batasan istilah. Fandom K-pop atau komunitas penggemar K-pop yang aktif terlibat dalam mendukung grup atau idola K-pop tertentu. Lalu ada keterikatan penggemar, difokuskan pada tingkat loyalitas dan afiliasi emosional penggemar terhadap grup atau idol K-pop tertentu. Lalu yang ketiga ada industri K-pop, terfokus pada industri musik pop Korea dan industri hiburan terkait, termasuk agen hiburan, manajemen bakat, dan perusahaan rekaman. Dan berikut adalah contoh penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama dari penulis Dini D. A. S. dan Purwanto S. yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Brand Ambassador dan Perilaku Konsumtif Fans NCT Dream terhadap keputusan pembelian Mile Monilo. Dengan hasil kesimpulan yang didapatkan adalah brand ambassador mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Mile Monilo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi daya tarik, kepercayaan customer dan keahlian brand ambassador, maka semakin tinggi juga keputusan pembelian oleh konsumen. Lalu yang kedua, ada artikel yang diterbitkan oleh Ramadanti A dan Jumhur HM yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Digital Marketing terhadap minat beli album musik Korean Pop atau K-pop, studi pada penggemar musik Korean Pop. Dengan hasil kesimpulan, hasil dari pengaruh digital marketing terhadap minat beli album musik Korean Pop, menurut tanggapan penggemar mendapatkan kategori yang sangat baik. Lalu yang selanjutnya adalah landasan teori. Teori pemasaran media sosial mencakup penggunaan platform media sosial untuk berinteraksi dengan audiens. Dalam industri K-pop, media sosial memainkan peran kunci dalam menyebarkan konten,
memfasilitasi interaksi antara penggemar dan idola, serta membangun citra merek. Analisis terhadap strategi pemasaran media sosial dapat mengungkapkan sejauh mana interaksi ini mempengaruhi keterlibatan dan ketertarikan penggemar. Yang kedua, ada teori keterlibatan atau engagement theory. Dalam konteks fandom K-pop, keterlibatan dapat diukur melalui partisipasi penggemar dalam kegiatan seperti mengikuti artis di media sosial, berpartisipasi dalam proyek penggemar, dan menghadiri acara konser. Lalu yang ketiga, ada teori partisipasi penggemar atau fan participation theory. Partisipasi aktif penggemar dalam proses kreatif atau promosi sangat penting. Dalam K-pop, partisipasi penggemar dapat mencakup pembuatan konten, proyek penggemar, atau dukungan aktif dalam promosi artis. Strategi pemasaran yang merangkul partisipasi penggemar dapat memperkuat keterlibatan dan keterikatan. Jenis penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, dan penelaah dokumen. Penulis memilih jenis pendekatan ini karena adanya pertimbangan, yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada. Dengan pendekatan ini, peneliti bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan pendekatan ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola nilai yang dihadapi. Yang selanjutnya ada pendekatan penelitian. Yang pertama ada pendahuluan. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan campuran yaitu mixed methods dengan fokus pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap kompleksitas pengaruh fandom K-pop dalam membangun keterlibatan dan keterikatan penggemar melalui strategi pemasaran dan komunikasi. Poin kedua ada pendekatan kualitatif dengan cara wawancara mendalam, analisis konten media sosial, dan studi kasus mendalam. Lalu poin yang ketiga ada pendekatan kuantitatif yang bisa dilakukan dengan cara survei penggemar K-pop. Pertanyaan survei akan mencakup aspek-aspek seperti tingkat keterlibatan, persepsi terhadap strategi pemasaran, tingkat ketertarikan, dan pola konsumsi. Lalu yang kedua ada analisis data media sosial. Data kuantitatif dari analisis media sosial, termasuk jumlah like, share, dan komentar, akan diintegrasikan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana konten K-pop mencapai keterlibatan penggemar. Yang ketiga ada analisis regresi, mengidentifikasikan hubungan statistik antara variabel-variabel seperti tingkat keterlibatan, keterikatan, dan persepsi terhadap strategi pemasaran. Hal ini dapat menjadi prediktor penting dalam memahami pengaruh fandom K-pop. Lalu kesimpulannya, pendekatan campuran ini diharapkan dapat memberikan pandangan holistik terhadap pengaruh fandom K-pop dalam membangun keterlibatan dan keterikatan melalui strategi pemasaran dan komunikasi. Dengan menyatukan kelebihan dua pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan beragam kepada pemangku kepentingan dalam industri K-pop dan memperkaya literatur mengenai budaya populer dan pemasaran. Sumber data dan data penelitian. Yang pertama ada data primer. Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapatkan itu secara langsung. Data primer ini secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survei dan juga metode observasi. Lalu yang kedua ada data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari pihak lain. Data sekunder ini berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Penulis mendapatkan data sekunder ini dengan cara melakukan permohonan izin yang bertujuan untuk meminjam bukti-bukti transaksi pada usaha Woods House dan buku yang digunakan untuk pencatatan transaksi setiap harinya. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan survei online, penyebaran kuesioner online melalui platform survei seperti Google Forms atau SurveyMonkey untuk mengumpulkan tanggapan dari penggemar K-pop. Yang kedua, ada wawancara, dan yang ketiga, ada observasi. Selanjutnya, ada teknik analisis data.
Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada pemrosesan data, yang ketiga ada analisis deskriptif, yang keempat ada analisis korelasi, yang kelima analisis regresi, yang keenam ada analisis tematik jika ada data kualitatif, yang ketujuh ada kesimpulan dan rekomendasi, dan kedelapan ada penyusunan laporan akhir. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah penulisan atau kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.